Minta wayang dimusnahkan, Dalang Sebanyumas bakal laporkan Ustadz Khalid Basalamah ke polisi. Cocok kurang ajar nih kalau dibiarkan begini Pak Polisi. Hancur Indonesia. Iya, akan menimbulkan kemarahan kepada warga masyarakat asli tanah Jawa, tanah Nusantara ini. Selama saya mewaspadai gerak-gerik dan dakwah yang diberikan oleh Khalid Basalamah, karena saya melihat orang ini ada aroma kuat atau terindikasi kuat sedang merekrut jamaahnya atau mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sistem khilafah. Bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. 3. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali. Gitu. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencipta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan bahwa wayang haram dan harus dimusnahkan, pernyataan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 2. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penetapan UNESCO bahwa wayang sebagai warisan budaya manusia. 3. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Semangat! Semangat! Setuju? Setuju! Wayang lestari! Wayang lestari!
Minta wayang dimusnahkan, Dalang Sebanyumas bakal laporkan Ustadz Khalid Basalamah ke polisi. Apa yang kami sampaikan ini satu keprihatinan, kemarahan, ekspresi kemarahan banyak sekali yang marah. Tapi kita memang tidak ingin berhenti pada marah saja. Tapi dalam tatanan kehidupan kebangsaan yang harus kita jaga sama-sama, kita ingin menegakkan kehidupan kebangsaan ini tetap utuh. Kita adalah negara hukum. Ini cocok kurang ajar nih kalau dibiarkan begini Pak Polisi, hancur Indonesia. Iya, akan menimbulkan kemarahan kepada warga masyarakat asli tanah Jawa, tanah Nusantara ini. Bagaimana mungkin budaya adiluhung yang diakui di dunia internasional, kamu minta mau dihancurkan, kamu minta untuk dihanguskan, dibakar, dengan alasan tidak sesuai dengan Islam menurut polomu, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut kepalamu. Sudah lama saya mewaspadai gerak-gerik dan dakwah yang diberikan oleh Khalid Basalamah. Karena saya melihat orang ini ada aroma kuat atau terindikasi kuat sedang merekrut jamaahnya atau mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sistem khilafah. Persatuan Pendalangan Indonesia atau PEPADI wilayah Banyumas Raya bakal melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan viralnya video ceramah di media sosial yang menyatakan seni wayang haram dan lebih baik dimusnahkan. Kalau hanya dinyatakan dilarang dalam Islam itu sudah biasa, tapi dalam anak kalimat berikutnya adalah ujaran lebih baik dimusnahkan. Ini sangat menyakitkan kami, kata Koordinator PEPADI wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji di Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu 13 Februari 2022. Terkait dengan hal itu, dia mengaku telah berkoordinator dengan Ketua PEPADI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua PEPADI Kabupaten Banyumas serta para pelaku seni pewayangan di Kabupaten Banyumas untuk mengambil sikap atas pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Dalam hal ini, kata dia, ujaran pengharaman produk seni budaya wayang oleh Khalid Basalamah merupakan wacana yang sangat merugikan dan berbahaya. Ia mengatakan ujaran atau pernyataan Khalid Basalamah dapat mengarah pada upaya disintegrasi bangsa karena wayang merupakan produk seni budaya yang ditemukan pada berbagai kelompok etnik di Nusantara dengan berbagai ekspresi mulai dari wayang purwa, wayang orang, wayang golek, wayang wali, wayang wahyu, wayang beber, dan sebagainya. Selain itu, kata dia, wayang merupakan produk seni budaya yang mengalir dari zaman ke zaman dengan berbagai adaptasi dan pengayaan, sehingga tidak hanya ekspresi seninya, juga kandungan filsafat atau moral dan etik masyarakat yang terus maju ke depan. Bahkan lanjut dia, Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya Jawa juga menggunakan wayang sebagai media dakwah. Apa yang diharamkan oleh saudara Khalid Basalamah ini menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia. Hal ini tentu berbahaya bila ditafsirkan bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam penyebaran agama Islam, kata Bambang yang juga Ketua Yayasan Dalang Nawan. Ia mengatakan dalam kehidupan masyarakat Nusantara banyak produk seni budaya bukan semata perangkat kelangenan, tapi suatu ekspresi yang religius. Menurut dia, pelecehan oleh sementara kalangan terhadap produk seni budaya semacam itu menyentuh impulsivitas masyarakat dan jelas riskan dalam relasi masyarakat yang bineka ini. Oleh karena itulah, lanjut dia, pihaknya akan melaporkan Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan pernyataannya tentang wayang. Namun sebelumnya kami memberi kesempatan kepada saudara Khalid Basalamah untuk meminta maaf secara terbuka terkait dengan pernyataannya tersebut lewat media massa mainstream maupun media sosial dalam waktu 2x24 jam sejak hari ini, ujarnya. Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Khalid Basalamah untuk menyaksikan pertunjukan wayang purwa di Jawa Tengah, pertunjukan wayang orang di Barata di Jakarta, dan mengunjungi industri kerajinan wayang kulit di Yogyakarta dalam waktu 7x24 jam sejak Minggu 13 Februari 2022. Jika hal itu tidak dilakukan, kami bersama penasihat hukum akan melaporkan saudara Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 1 Maret 2022, kata Bambang. Video ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang viral di media sosial dan dipermasalahkan oleh PEPADI wilayah Banyumas Raya itu berisi pembahasan atas pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang jemaah mengenai wayang dari sudut pandang Islam, termasuk taubat yang dilakukan oleh Dalang. Dalam pembahasan tersebut, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang
merupakan peninggalan nenek moyang yang bisa dikenang sebagai tradisi orang dahulu, tapi bukan berarti harus dilakukan karena dalam Islam dilarang sehingga harusnya ditinggalkan. Ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang yang dilarang dalam Islam harus dimusnahkan pun kini berbuntut panjang. Sebab Persatuan Pendalangan Indonesia atau PEPADI wilayah Banyumas Raya akan melaporkan Ustadz Khalid Basalamah. Dalam pembahasan tersebut, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang merupakan peninggalan nenek moyang yang bisa dikenang sebagai tradisi orang dahulu, tapi bukan berarti harus dilakukan karena dalam Islam dilarang, sehingga harusnya ditinggalkan. Kalau masalah tobat, ya tobat nasuha. Dan kalau dia punya wayang, lebih baik dimusnahkan dalam arti kata dihilangkan, kata Khalid Basalamah. Ya, ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang dilarang dalam Islam harus dimusnahkan kini berbuntut panjang. Pasalnya, Persatuan Pendalangan Indonesia atau PEPADI wilayah Banyumas Raya akan melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri. Koordinator PEPADI wilayah Banyumas Raya Bambang Barata Aji di Banyumas pun angkat bicara. Kalau hanya dinyatakan dilarang dalam Islam itu sudah biasa, tapi dalam anak kalimat berikutnya adalah ujaran lebih baik dimusnahkan dan ini sangat menyakitkan kami. Ujarnya dikutip dari Antara. Kabarnya juga pihaknya kini telah berkoordinasi dengan Ketua PEPADI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua PEPADI Kabupaten Banyumas serta para pelaku seni pewayangan di Kabupaten Banyumas untuk mengambil sikap atas pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Apa yang diharamkan oleh saudara Khalid Basalamah ini menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia. Hal ini tentu berbahaya bila ditafsirkan bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam penyebaran agama Islam, kata Bambang yang juga ketua Yayasan Dalang Nawan itu. Sementara budayawan tanah air Sujiwo Tejo menanggapi pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menilai permainan wayang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun Sujiwo Tejo enggan menanggapi terlalu dalam klaim larangan wayang tersebut. Sujiwo Tejo lantas menganalogikan pemahaman keagamaan selayaknya pendidikan formal yang terdiri atas beberapa semester. Menurutnya mereka yang beragamanya sudah semester doktoral tak seharusnya menanggapi orang-orang yang agamanya masih semester awal. Namun Sujiwo Tejo rupanya masih melanjutkan pembahasan soal rekomendasi penghapusan wayang tersebut. Dan masih dikutip dari cuitan Twitternya, Sujiwo Tejo mengkaitkan masalah ini dengan menghapus bayangan sendiri. Ya, seperti diketahui akhir-akhir ini nama Ustadz Khalid Basalamah tengah menjadi sorotan karena pernyataannya mengenai wayang. Dalam salah satu video ceramahnya yang beredar di media sosial, Ustadz Khalid Basalamah menilai permainan wayang sebaiknya dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya meski kesenian wayang itu merupakan tradisi peninggalan nenek moyang bangsa, namun bukan berarti permainan tersebut harus dimainkan lantaran dilarang dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi.
Maka saya sebagai seorang da'i muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat. Dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha. Kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi, kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang. Kalau dia sudah taubat, memang dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan, untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu, saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya, atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia, insya Allah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan, apalagi sebagai seorang muslim, untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan. Dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, faridatun ala kulli muslim. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ilmu agama ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh, mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci. Kemuliaan hanya daripada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini.